Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak luangkan waktu untuk belajar memahami apa yang difirmankan Allah dalam kitabnya dan sunnah nabinya. Saudaraku, Allah tidak butuh kita, kitalah yang sangat butuh rahmat Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun, jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, dari hadis qudsi di atas secara tersirat dijelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan ketakwaan dari seorang hambanya. Bahkan ketakwaan dan maksiat dari seseorang hamba tidak akan menambah atau mengurangi kekuasaannya. Kedua, ibadah atau amal baik apapun yang diperintahkan Allah untuk kita adalah untuk kita sendiri dan manfaatnya kembali ke kita sendiri. Dan jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali ke kita sendiri. Ketiga, jika kita sebagai seorang hamba masih berpikir bahwa Allah membutuhkan ibadah kita, maka biasanya kita hanya sekedar menunaikannya untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Akan tetapi, jika kita beranggapan bahwa kitalah yang membutuhkan Allah, maka kita akan menjadikan ibadah kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai kebutuhan sehingga kita lebih serius dalam beribadah kepadanya. Keempat, beberapa alasan mengapa kita membutuhkan rahmat Allah. Rahmat Allah dapat membantu manusia menghadapi ujian dan cobaan hidup. Rahmat Allah dapat menyelamatkan manusia dari azab Allah. Rahmat Allah dapat membersihkan dosa-dosa manusia. Rahmat Allah dapat meningkatkan derajat manusia di hadapan Allah. Rahmat Allah dapat membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Maha terpuji, jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Al-Quran Surat Fatir ayat 15 dan 16. Ayat berikutnya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Ya Allah, berilah umur yang berkah kepada kami, berilah sehat pada tubuh kami, terangilah hati kami, mantapkanlah iman kami, baguskanlah amalan kami, lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan, dan jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam persoalan agama, dunia, serta akhirat. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama belajar berdakwah tebarkan manfaat.
Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.